Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita kembali berjumpa hari ini dan kami akan menyapa kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Markus pasal 14 ayat 61, demikian dikatakan. Tetapi ia tidak diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Di bahasa Batak, alai mau homdo anggo Jesus. Dang agia aha dia lusi. Gabi disukun situa nima limi iba namuse di dokma. BH Kristus doho anak ni si pujioni. Demikian firman Tuhan. Akulah dia yang akan datang kembali. Itulah untuk judul teks kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam teks ini aroma kebencian dari para imam dan ahli Taurat semakin mendalam ketika mereka mendengar banyak pujian dari rakyat dan banyaknya mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus di beberapa tempat kejadian. Sehingga di sini pun kebencian dari para imam ini semakin membara. Maka strategi rencana untuk menangkap Yesus itu pun telah mereka pikirkan dengan berbagai tipu muslihat. Dan mereka berprinsip ketika untuk menangkap Yesus agar jangan pada hari raya Paskah. Karena orang banyak bisa-bisa saja akan menyerang mereka, para imam dan ahli Taurat tersebut, sehingga akan timbul keributan di antara banyak rakyat atau massa untuk menyerang dan mempermalukan mereka sendiri. Pada saat-saat tertentu, Yesus pernah berpesan kepada para murid agar mereka berhati-hati dan berjaga-jaga, karena akan datang banyak orang memakai namanya dan berkata, "Akulah dia," sehingga akan menyesatkan banyak orang. Jika ada orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias di sini," atau berkata, "Lihat, Mesias ada di sana," untuk hal itu janganlah kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, yakni yang percaya akan Kristus. Maka Yesus berpesan, "Hati-hatilah kamu. Aku terlebih dahulu mengingatkan kamu." Itulah kata Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setelah semua pengajaran yang diberikan Yesus kepada para murid, di sini Yudas tampil sebagai pengkhianat, dan ketika dia bertemu untuk membuat persekongkolan kepada para imam kepala, yakni dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Maka perjanjian pun terjalin dengan memberikan imbalan uang kepada Yudas. Maka setelah hari pertama perayaan roti tidak beragi, yakni pada jamuan malam, Yesus pun berkata kepada para murid-muridnya, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Orang itu ialah salah seorang dari kamu."
Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku, itulah dia, dan seterusnya. Ini merupakan kronologi yang sangat panjang ketika sampai kepada penangkapan Yesus. Dan dalam nats ini Bapak Ibu, ini telah tiba di depan mahkamah agama. Yesus pun dibawa menghadap imam besar di dalam penangkapan tersebut. Semua saksi dihadirkan untuk memberikan pernyataan mereka. Imam besar itu pun bertanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan mereka para saksi terhadap engkau?" Pertanyaan berikut, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Sekian banyak pertanyaan, Yesus masih diam sejenak. Dan lalu ia pun menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan akan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian Yesus berkata di depan mereka. Demikian Bapak Ibu, salam sehat dan salam bahagia dari kami. Kiranya nats ini mengingatkan kita untuk mengenang sebentar lagi kita akan mengingat bagaimana kematian Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, kuasa-Mu sungguh besar, dan kami telah melihat kebesaran kuasa-Mu itu. Untuk itu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, sehingga kami akan melihat semua itu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kedatangannya telah nyata, sehingga untuk kedatangannya yang kedua kali juga akan benar-benar nyata. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan kami, sampai akhirnya kami tetap kuat dan tetap teguh di dalam kuasa Tuhan saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah memberkatimu. Amin.